إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, manusia yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani Sayyidul Mursalin. Mereka adalah manusia-manusia yang hatinya penuh kebajikan, ilmunya yang paling dalam dan sangat jauh dari sifat berlebih-lebihan dalam berkata dan berbuat. Mereka adalah manusia-manusia yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga prioritas hidupnya adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Prioritas hidup para sahabat ridwanullahi alaihim supaya mereka selamat dan dijauhkan dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika para sahabat ridwanullahi alaihim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan-pertanyaan yang beredar di antara faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, tidak bisa jauh dari hal ini, masuk surga dan jauh dari api neraka. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang para sahabat ridwanullahi alaihim tanyakan yang berkaitan dengan hal tersebut, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma aktharu syai' yudkhilun nasa al-jannah?" Amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, at-taqwa wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak dengan akhlakul karimah. Para sahabat ridwanullahi alaihim bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, perbuatan apa, keadaan apa, perkataan apa yang dengannya seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauh dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap perkataan seseorang, perbuatan seseorang haruslah ditimbang dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang dengannya harus mengetahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah
Apa itu ketakwaan? Karena ketakwaan tidak bisa jauh dari dua mata air yang tak pernah kering ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika seorang beramal, amalannya harus berlandaskan dengan Al-Quran, haruslah berlandaskan dengan apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika melakukan dalam keadaan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengannya seseorang bertakwa. Begitu juga ketika menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui apa yang dilarang, apa yang diperintah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal yang diperintah dan hal yang dilarang oleh Allah tidaklah diketahui dengan logika, tidaklah diketahui dengan akal-akal manusia, tidak. Akan tapi haruslah berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka takut terhadap azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah pun menyebutkan, termasuk yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya adalah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Tentu yang pertama berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketika bersyukurnya kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah, tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah, dan kemudian berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tunduk patuh taat terhadap semua perintah, membenarkan semua kabar-kabar Rasulullah, dan kemudian bersuri tauladan setelah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian berakhlak kepada seluruh manusia dengan kita berupaya untuk tidak memberikan rasa sakit kepada siapapun orang yang ada di hadapan kita. Kita jadikan orang yang ada di hadapan kita tersenyum dengan keberadaan kita selama tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita membantu, kita tersenyum, kita menjadikan orang-orang yang ada di hadapan kita berbahagia dengan keberadaan kita. Maka itu adalah husnul khulq. Bertakwa kepada Allah, hubungan antara seorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia adalah hubungan antara manusia dengan manusia, walaupun juga seorang berakhlak kepada Allah dan kepada Rasulnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Kemudian seorang sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, hal apa yang paling banyak menjadikan manusia itu terperosok ke dalam api neraka? Dan sifat pertanyaan para sahabat ketika bertanya yang berkaitan dengan amalan, maka untuk mereka laksanakan, bukan hanya untuk sekedar tahu ataupun untuk mengetes orang yang ada di hadapannya tahu ataukah tidak. Mereka bertanya untuk mengamalkan apabila yang berkaitan dengan perintah-perintah, dan yang berkaitan dengan larangan-larangan, maka mereka bertanya untuk menjauh dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya supaya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka al-fam, mulut, wal farju, dan kemaluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya amalan yang dengannya seseorang bisa masuk ke dalam api neraka, atau perbuatan yang dengannya seseorang bisa masuk ke dalam api neraka, adalah yang dari mulut terlebih dahulu. Bisa diawali dengan seseorang bertutur kata dengan perkataan-perkataan yang kufur, beristihza, mengolok-ngolok syariat Allah, mengolok-ngolok orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian bisa juga dengan seseorang dengan mudahnya menghina, mencaci, memaki. Lebih-lebih apabila yang dimaki seorang da'i ataupun ulama ataupun orang-orang yang kita kenal dengan kebaikannya.
ataupun yang berkaitan dengan perkataan dusta, ataupun yang berkaitan dengan namimah, maka semuanya berada di dalam mulut seseorang. Bisa juga yang dikatakan termasuk untuk seseorang menjaga mulutnya adalah dengannya seseorang ketika tidak menjaga apa yang ia masukkan dari mulutnya, yaitu apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya dengan mulut ini, dengan lidah ini, seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala apabila bagian anggota badan ini, yakni lisan, dipergunakan oleh seseorang untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, mempelajari ilmu Allah, dan untuk banyak kebaikan, untuk bersalawat kepada Nabi contohnya, maka dengannya akan lebih menjadikan seseorang dekat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama, dan hal ini dinisbatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ditanyakan kepadanya bagian anggota tubuh manakah yang paling baik, maka beliau menunjukkan lisannya. Ketika ditanya lagi bagian anggota badan manakah yang paling buruk, beliau pun menunjukkan lisannya. Maka lisan bisa menjadikan seseorang lebih dekat kepada Allah dan bisa juga menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kemaluan. Kemaluan yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan apabila digunakan di sesuatu yang tidak halal baginya, Allah katakan innahu sa'a sabila, sesungguhnya hal itu adalah hal yang jelek. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, sesungguhnya hal tersebut adalah kekejian dan jalan yang sangat jelek. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melarangnya dengan larangan yang sangat keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menekankan bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul katakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang berzina dari kalangan laki-laki ataupun perempuan ketika berzina, ketika dia melepaskan bajunya, kecuali keimanan yang ada di dadanya pun ikut lepas juga. Disebutkan oleh para ulama, keimanan yang ada di dadanya berada di atas kepalanya. Sehingga Rasulullah katakan tidak ada seorang yang berzina kecuali dia tidak dalam keadaan beriman. Sehingga menunjukkan hal tersebut adalah hal yang sangat besar yang harus kita waspada dengannya. Dalam hadis lain Rasulullah katakan, siapa yang menjamin, man dhamina li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku, dia menjaga lisannya, yang ada di antara kedua rahangnya dia jaga untuk senantiasa ia lakukan dalam ketaatan kepada Allah, dan ia jaga juga apa yang ada di antara dua pahanya. Tidaklah ia peruntukkan syahwatnya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan baginya. Maka Rasul katakan adman lahul jannah, saya jamin untuknya surga. Dan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastilah benar. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.